Shalom Prof. Benny dan teman-teman semua. Bersama video ini saya, Stefanus Kristianto Yuwono, akan memaparkan materi filsafat dan paradigma dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Table of content dalam presentasi ini meliputi 3 poin. Poin pertama adalah landasan filsafat dan paradigma bagi kurikulum pendidikan agama Kristen. Poin kedua adalah implikasi filsafat dan paradigma bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Dan poin ketiga adalah tantangan dan peluang. Kita masuk poin pertama, landasan filsafat dan paradigma bagi kurikulum pendidikan agama Kristen. Kita mulai dari etimologi bahasa dulu. Dalam presentasi ini ada 3 kata yang akan sering kita ulang-ulang. Yang pertama adalah filsafat. Artinya adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Kata kedua adalah paradigma, yaitu model dalam teori ilmu pengetahuan alias kerangka berpikir. Kata yang ketiga adalah kurikulum, yaitu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Definisi ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Landasan filsafat dan paradigma bagi kurikulum pendidikan agama Kristen mencakup 6 poin. Poin pertama adalah teosentrisme, yaitu paham bahwa Allah merupakan pusat kebenaran dan realitas. Ini yang membedakan pendidikan agama Kristen dengan pendidikan sekuler. Kalau sekuler menekankan kepada humanisme, kalau pendidikan agama Kristen menekankan bahwa ada peran Allah di dalam kehidupan ini, atau teosentrisme. Poin kedua adalah kristosentrisme. Ini semakin mengkerucut ya. Kalau teosentrisme itu paham bahwa ada peran Allah. Tapi masalahnya Allah yang mana, Tuhan yang mana? Karena setiap agama punya definisi Tuhannya sendiri-sendiri. Nah, di poin kedua kita persempit definisinya, yaitu kristosentrisme, yaitu Yesus Kristus adalah puncak dari wahyu ilahi. Wahyu ilahi adalah pewahyuan atau pengungkapan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia dimulai dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan era berikutnya ada Nabi Musa, ya, Yosua, kemudian masuk era hakim-hakim, masuk di era raja-raja dan para nabi, dan hingga puncaknya adalah Yesus Kristus yang merupakan puncak dari wahyu ilahi itu. Jadi pendidikan agama Kristen berlandaskan kepada kristosentrisme. Dan ini mengacu ke poin ketiga, yaitu antropologi Kristen alias imago Dei, bahwa pendidikan agama Kristen bertujuan untuk memulihkan imago Dei. Imago Dei itu diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, bahwa Tuhan menciptakan manusia seturut rupa dan gambar Allah. Namun akibat kesalahan dari Adam yang memakan buah pohon terlarang, dari ketidaktaatan itu akhirnya kita terpisah dengan Tuhan. Nah, pendidikan agama Kristen mengajarkan peserta didik untuk hidup seperti teladan Kristus yang ada di poin kedua, dengan tujuan supaya nanti kita ketika meninggal kita bersatu dengan Kristus, dan selama kita hidup kita juga mencerminkan duta-duta Kristus di muka bumi ini. Poin keempat ada landasan otoritatif, yaitu Alkitab merupakan firman Allah yang dituliskan. Ya, jadi dari Alkitab kita mengenal perintah-perintah yang Tuhan berikan untuk kita lakukan dan larangan-larangan Tuhan yang harus kita jauhi. Masuk ke poin 5 adalah landasan transformatif, yaitu Roh Kudus sebagai guru sejati yang memampukan. Karena kalau mengandalkan diri kita sendiri maka kita tidak bisa. Oleh sebab itu pendidikan agama Kristen menekankan ada peran Roh Kudus di situ untuk mengubah orang dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, yang sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan otoritas Alkitab.
Dan poin terakhir adalah pastoralia. Pastoralia ini artinya penggembalaan. Ya, penggembalaan ini bisa dilakukan di mana saja, tapi khususnya ada dua lembaga yang berperan signifikan, yaitu lembaga gereja dan lembaga keluarga. Gereja sebagai komunitas besar yang menampung tubuh-tubuh Kristus, karena eklesia dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ada sebuah komunitas di situ, itu yang disebut gereja. Namun ada juga keluarga. Ini mengacu kepada di mana 2-3 orang berseru atas namaku, maka aku hadir. Maka keluarga juga adalah lembaga terkecil. Dan ini saling melengkapi. Jadi inilah 6 poin landasan filsafat dan paradigma. Berikutnya poin kedua, ada implikasi filsafat dan paradigma bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Implikasi filsafat dan paradigma bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Total ada 5 poin. Demikian yang ada di slide adalah penjelasannya. Namun saya mohon izin untuk langsung ke intinya di setiap poin tersebut ya, demi menyingkat waktu. Poin pertama adalah bertujuan holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Jadi pendidikan agama Kristen bukan hanya memikirkan tentang wawasan kognitif saja, tapi juga mencakup tujuan holistik yang melingkupi 4 aspek. Aspek pertama adalah aspek fisik, aspek sosial, aspek emosional, dan aspek spiritual. Jadi keempat aspek ini menjadi fokus dari pendidikan agama Kristen. Poin kedua, konten berbasis Alkitab. Jadi konten atau isi yang menjadi pokok utama dari pendidikan agama Kristen ya adalah kitab suci agama Kristen ya, yaitu Alkitab. Dan untuk implementasinya kita masuk ke poin ketiga, yaitu pendekatan berbasis nilai. Jadi metode pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Jadi bukan hanya guru yang memberikan informasi secara sepihak kepada murid, tapi juga ada partisipasi dari kedua belah pihak. Poin keempat adalah peran guru transformatif. Jadi guru pendidikan agama Kristen itu bukan hanya pengajar saja, tetapi model dan fasilitator, menjadi teladan dan menjadi kawan pendamping bagi siswanya. Dan di poin kelima ada penilaian komprehensif, yaitu penilaian pendidikan agama Kristen bukan hanya mengacu kepada hasil akhir, tapi juga mencakup proses dari siswa atau peserta didik. Karena dari proses itu kita bisa melihat bagaimana karakter seseorang itu dibangun. Ya, ada nilai-nilai, ada sikap selama pembelajaran itu berlangsung, maka itu juga menjadi nilai tambah. Ya, jadi intinya pendidikan agama Kristen mendorong pendekatan pendidikan yang lebih holistik, berpusat kepada nilai dan bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai kekristenan. Kita masuk di poin ketiga, yaitu tantangan dan peluang. Tantangan itu ada 5 poin, dan kita mulai dari tantangan yang pertama adalah kompleksitas konsep. Ya, penerapan filsafat dan paradigma itu sebuah tantangan tersendiri karena bersifat abstrak dan teoritis. Tentu ini berbeda dengan pendidikan agama Kristen ya, yang sudah punya landasan dasarnya yaitu Alkitab. Meskipun ada beberapa interpretasi, tapi kurang lebih tidak seliar dengan filsafat. Nah, ini kompleksitas ini adalah tantangan tersendiri, dan ini bisa berlanjut ke poin kedua, yaitu benturan otoritas. Otoritas kita tahu bahwa filsafat itu merupakan produk dari akal budi, sedangkan Alkitab itu ilmu teologi ya kita percaya bersumber dari wahyu ilahi. Jadi ada 2 sumber nih, wahyu ilahi dan akal budi manusia atau rasio. Nah, ini tentu menjadi benturan otoritas. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, atau lebih didahulukan, atau lebih
berotoritas, sehingga penerapannya adalah sebuah tantangan tersendiri. Dan diperparah dengan poin ketiga, yaitu adanya keterbatasan pemahaman dari guru tersebut. Ya, karena saat ini memang tidak semua perpustakaan, baik di sekolah maupun di perpustakaan umum, yang menyediakan buku-buku yang komplit tentang filsafat maupun pendidikan agama Kristen, sehingga ada keterbatasan di dalam mencapai akses pengetahuan tersebut, dan ini menimbulkan sebuah tantangan tersendiri bagi guru tersebut. Poin keempat adalah dinamika implementasi. Poin ini berbicara tentang implementasi atau penerapan di lapangan, karena teori atau metode yang digunakan mungkin bisa sama, tapi langkah penerapannya itu mungkin bisa berbeda-beda tergantung lokasi. Penerapan di Jawa mungkin berbeda dengan di Sumatera karena berbeda kondisi lingkungan atau target audiensnya. Demikian juga penerapan di Kalimantan dengan di Sulawesi itu mungkin bisa berbeda. Antara Maluku dengan Papua itu meskipun secara geografis dekat, tapi mungkin bisa juga berbeda. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tantangan keempat tentang bagaimana penerapan di lapangan. Dan poin kelima adalah resistensi perubahan. Hal ini berbicara tentang bagaimana situasi atau implementasi itu sudah berhasil dilakukan, sehingga guru-guru yang lama itu sudah terbiasa dalam zona nyaman, sehingga ketika ada pergantian kurikulum atau ada penambahan guru baru yang mungkin bisa mengubah sistem yang lama, tentu itu menjadi sebuah pertentangan sendiri bagi pihak guru, yaitu bagi pihak guru lama dan pihak guru baru, antara kurikulum lama dengan kurikulum baru, sehingga perubahan-perubahan itu bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri. Jadi dalam tantangan ini kesimpulannya adalah diperlukan pendekatan yang hati-hati, bijaksana dan adaptif untuk mengatasi tantangan-tantangan dan untuk mengembangkan desain kurikulum pendidikan agama Kristen yang relevan, efektif dan kontekstual. Kita masuk di peluang, ada 5 poin. Poin pertama adalah landasan terarah, yaitu dengan adanya kajian filosofis yang mendalam tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen, tentu hal ini memberikan landasan yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih implementatif di dalam merumuskan tujuan pendidikan untuk kurikulum yang akan diambil. Dan hal ini diperkuat dalam poin kedua, yaitu integrasi mendalam. Jadi tentang bagaimana implementasinya, bagaimana, apa yang bisa diintegrasikan, pendekatan model apa, dan apa tantangan, bagaimana kita bisa merangkum sebuah kurikulum yang menarik. Nah, itu adalah peluang yang bisa didapat kalau kita punya landasannya kuat juga. Dan hal ini berkaitan dengan poin ketiga, yaitu pengembangan inovatif. Jadi pengembangan, jadi ketika kurikulum itu sudah diimplementasikan, maka bagaimana bisa dikembangkan sesuai dengan konteks di kondisi lapangan. Seperti tadi, kondisi di Jawa berbeda dengan kondisi di Papua. Nah, oleh sebab itu, masing-masing kalau punya landasan yang kuat, maka kita bisa mengembangkan desain yang lebih menarik bagi peserta didik, sehingga kurikulum yang dihasilkan bukan hanya sekedar teori, tapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan siswa-siswi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Peluang keempat adalah peningkatan profesionalisme. Ini kurang lebih adalah kalau gurunya itu baik, maka akan menghasilkan murid yang baik. Ya, jadi poin keempat ini bicara tentang peningkatan kualitas SDM. Karena guru yang baik akan menciptakan kurikulum yang baik, sehingga mencetak generasi atau murid-murid yang baik pula. Ya, itu inti dari poin keempat. Dan poin kelima adalah relevansi kurikulum. Jadi kurikulum yang kita buat itu harus relevan dengan kondisi zaman sekarang, sehingga kurikulum yang dibuat ini boleh menjawab kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Jangan sampai kita mengajar generasi alfa, tapi materi yang kita ajarkan adalah materi dari
generasi baby boomers, tentu itu sudah ketinggalan zaman dan tidak terpakai. Ya, jadi kurikulum itu harus relevan dengan target audiensnya. Kesimpulan dalam poin ketiga ini, di peluang ini adalah kajian filosofis berfungsi sebagai fondasi penting dalam membangun kurikulum PAK yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik di sepanjang zaman. Kesimpulan dalam presentasi ini adalah bahwa kajian filsafat dan paradigma dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang kokoh, terarah, relevan, kontekstual, inovatif, dan profesional dengan mengintegrasikan iman Kristen dan akal budi secara mendalam. Jadi teman-teman, antara iman Kristen dengan akal budi itu tidak berkontradiksi, melainkan saling bersinergi, saling bekerja sama. Ya, saya sertakan ada 8 sumber referensi dalam penelitian ini sebagaimana terlihat di slide di samping. Saya tutup dengan sebuah quotes dari seorang filsuf bernama Thomas Kuhn. Beliau berkata, "When the paradigms change, the world itself changes with them." Ketika paradigma-paradigma itu berubah, maka dunia ikut berubah bersama mereka. Hal ini menyoroti tentang betapa pentingnya paradigma atau kerangka berpikir dalam kehidupan kita, manusia. Karena paradigma itu akan membentuk kepribadian kita sehingga menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, khususnya dalam presentasi ini, saya menyoroti adanya 6 poin landasan dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah teosentrisme, kedua kristosentrisme, ketiga Imago Dei, 4 Alkitab, 5 Roh Kudus, dan keenam pastoralia alias penggembalaan sebagai dasar dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Baik, sekian Prof. Beni dan teman-teman atas presentasi saya, Stefanus Kristianto Yuwono. Saya berharap agar presentasi ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.